Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, video kali ini saya akan bahas masalah penyelesaian audit ya. Jadi dari beberapa audit di beberapa siklus yang kita sudah bahas, yang terakhir kita akan menyelesaikan audit, kemudian menyusun laporan audit, gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu di tahapan penyelesaian audit. Jadi ada setidaknya 7 tahapan. Yang pertama kita akan melakukan pengujian, penyajian, dan pengungkapan, kemudian melakukan telaah atas kewajiban kontingensi dan komitmen, kemudian telaah terhadap kejadian setelah tanggal neraca, kemudian akumulasi, bukti akhir dan update trial balance, evaluasi hasil dan pemberian opini, kemudian penerbitan laporan keuangan, kemudian lakukan komunikasi dengan komite audit dan manajemen, gitu ya. Nah, kita akan bahas tahap demi tahap. Yang pertama kita akan bahas pengujian, penyajian, pengungkapan. Jadi tujuan dari tahap ini itu adalah memastikan penyajian dan pengungkapan yang dibuat oleh klien itu telah sesuai dengan PSAK di Indonesia. Jadi setidaknya ada 3 prosedur. Yang pertama kita harus pahamkan terhadap pengendalian internalnya, baik secara umum, kemudian di tingkat siklus ataupun di tingkat akun. Kemudian lakukan pengujian pengendalian, baru lakukan pengujian substantif ya. Nah, ini kita sudah selesaikan. Kemudian kita akan melihat atau menelaah kewajiban kontingensi. Apa tahu kewajiban kontingensi itu ya? Kewajiban dari kontingensi ini adalah potensi utang di masa depan yang dimungkinkan akan terjadi ya kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan, yang dihasilkan dari aktivitas yang telah ditentukan. Nah, biasanya ada beberapa ciri atau syarat ya. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak luar. Nah, karena keadaan yang terjadi sekarang, apakah sekarang sudah mulai misalkan mengalami penurunan, distress, kemudian atau terhadap potensi penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Kemudian adanya kondisi terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai tersebut, kemudian hasilnya baru diketahui yang akan datang, di masa yang akan datang. Nah, apabila syarat ini terpenuhi ya, kemudian jumlah yang dimungkinkan itu juga material besar gitu ya, maka peristiwa dan estimasi pembayaran tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi auditor harus paham dulu ya, kira-kira dengan kondisi keuangan saat ini bagaimana ke depannya, 1, 2, atau 3 tahun ke depan itu kira-kira seperti apa. Kalau memang ada kemungkinan terjadi penurunan nilai atau distress ya, berarti auditor harus mengungkapkan itu di catatan biasanya ya. Nah, kemudian auditor juga harus melihat ya kejadian setelah tanggal neraca. Tanggal neraca itu berarti di tahun laporan tahun berjalan ya, tanggal 31 Desember. Nah, setelah tanggal itu ada nggak kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi opini gitu kan. Nah, misalkan ya, ini menurut pernyataan standar akuntansi nomor 46 mewajibkan bahwa auditor itu untuk melakukan telaah kejadian setelah tanggal neraca atau sering disebut dengan subsequent event ya. Jadi tanggung jawab auditor ini setelah tanggal neraca ini yaitu pada tanggal neraca tanggal 31 Desember sampai dengan laporan audit itu disampaikan kepada pihak klien ya. Kalau misalkan perjanjiannya sampai bulan Maret misalkan ya, berarti tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari sampai dengan Maret itu ya. Kemudian tanggal laporan audit merupakan saat penyelesaian prosedur audit atau pekerjaan lapangan selesai. Gitu. Nah, kemudian kita juga harus menelaah bagaimana bukti akhir itu kita akumulasikan kemudian kita susun. Ya, yang pertama lakukan prosedur analitis akhir, kemudian evaluasi asumsi kelangsungan usahanya seperti apa. Kalau tidak ada teman-teman yang sifatnya material ya nggak masalah mungkin ya.
Kemudian mendapatkan surat representasi manajemen, mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar, kemudian juga membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Nah, ini kemudian diakumulasi jadi bukti akhir sebagai evaluasi untuk pemberian opini. Nah, baru kemudian masuk ke evaluasi akhir dan pemberian opini, gitu ya. Jadi di evaluasi akhir dan pemberian opini ini kita akan lihat ya, dengan mengumpulkan bukti yang tepat dan memadai, kemudian bukti-bukti pendukung, kita akan mampu untuk merumuskan opini dengan bagus, dengan tepat. Jadi kita juga akan mempertimbangkan pengungkapan laporan keuangan, kemudian telaah dokumentasi audit, telaah independensi. Jadi semuanya dipertimbangkan, berikan opini, kemudian baru kita akan menyusun laporan audit. Ya, penerbitan laporan audit. Ya, jadi apabila semua sudah dilakukan, kemudian dan tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang signifikan, maka auditor akan menerbitkan laporan keuangan bentuknya LHA ya, laporan hasil audit standar tanpa pengecualian dengan kalimat dan kata baku yang sudah ditetapkan di standar audit ya. Kemudian apabila ada hal-hal yang dikecualikan, maka KAP ini akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien. Misalkan ditemukan ada temuan indikasi penyelewengan, misalkan ada temuan bukti korupsi misalkan. Nah, berarti nanti akan dilakukan tindakan lebih lanjut, lakukan komunikasi dengan komite dan manajemen. Ini. Nah, di komunikasi dengan komite dan manajemen ini biasanya yang dibahas itu kaitannya dengan satu misalkan ya, pembahasan tentang kecurangan dan tindak ilegal. Dari proses-proses awal audit sampai dengan akhir ya, pengumpulan bukti tadi ditemukan ada beberapa misalkan tindak kecurangan. Ya kalau sifatnya imaterial mungkin nggak masalah ya. Bisa jadi hanya tindakan kecil ya. Tapi kalau sudah sifatnya material, kemudian sangat urgent, nah ini harus dikomunikasikan, disampaikan kepada komite audit dan manajemen. Bagaimana tindak lanjutnya? Karena bisa jadi ya mengancam kegiatan utama perusahaan, bahkan sampai keberlangsungan hidup perusahaan terancam, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan tentang kurangnya pengendalian internal. Jadi dari setiap awal pengujian itu pasti kan kemarin kita lihat ada pengujian SPI ya di awal ya, baik itu secara umum kemudian per siklus. Nah, kita akan nilai kemudian kita simpulkan secara umum SPI di perusahaan itu seperti apa. Ketika ada kekurangan berarti harus dikomunikasikan, disampaikan kepada manajemen. Nah, yang terakhir adalah pembahasan hal lain kepada komite audit. Ya, selain itu mungkin ada beberapa catatan yang menjadi masukan atau misalkan berkaitan dengan hal-hal yang misalkan sifatnya khusus permintaan dari audit, komite audit atau manajemen ya, kaitannya dengan step-step di audit kantor akuntan publik gitu ya. Nah, bisa dikomunikasikan di akhir ini, dikomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Jadi seperti itu. Jadi setelah ini semuanya sudah selesai, lakukan penyusunan laporan keuangan, sampaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ada di plan audit di awal. Jadi harus tepat melihat kapan terakhir laporan hasil audit itu harus disampaikan kepada pihak manajemen. Seperti itu. Baik, seperti itu bahasan kita di penyelesaian audit ya. Saya kira cukup. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya, laporan audit. Terima kasih. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.